Assalamualaikum, halo anak-anak kelas 5 di Al-Mutakabir. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Wahyu. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Setelah kita selesai berdoa, maka hari ini Ibu akan mengajarkan matematika dengan materi operasi pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan dapat mengenal dan memahami konsep pecahan, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan operasi pecahan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan konsep pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Maksudnya apa ya, Bu? Nah, misalkan Ibu mempunyai pizza yang utuh. Kemudian, Ibu guru ingin membagikan kepada adik-adik semua menjadi beberapa bagian. Nah, ketika Ibu guru sudah membagi menjadi beberapa bagian, inilah yang disebut sebagai pecahan. Bisa dilihat seperti pada gambar pizza. Kemudian, bagaimana sih bentuk pecahannya, Bu Guru? Maka dapat dibentuk sebagai A per B. A sebagai pembilang, yaitu huruf yang di atas atau angka yang di atas. Ada kata per, di bawahnya B, yaitu sebagai penyebut. Penyebut adalah nilai yang ada di bawahnya. Nah, maka kalau dapat kita artikan bahwa pembilang adalah jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Tapi penyebut adalah beberapa bagian yang dipotong. Sebagai contoh, kita dapat perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ada sebuah lingkaran terbagi menjadi 8 bagian. Pertanyaannya, berapa nilai pecahan yang ada pada gambar tersebut? Maka dapat kita isi jawabannya, yaitu lihat ada berapa arsirannya, yaitu arsirannya ada 1, dan satu lingkaran itu berapakah potongannya, yaitu ada 8 potongan. Maka dapat kita isi dengan 1/8. 1 itu nilai dari yang diarsir, dan 8 itu adalah bagian potongan pada lingkaran tersebut. Oke, untuk yang nomor 2, kita perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah lingkaran yang sudah terbagi menjadi 5 bagian gitu. Nah, berapakah nilai pecahan pada gambar tersebut? Kita lihat yang sudah diarsir. Nah, yang sudah diarsir atau yang berwarna hijau itu kan ada 3. Maka 3/5 gitu. Jadi 3 adalah nilai yang diarsir dan per 5 itu adalah bagian seluruh yang dipotong. Nah, untuk yang kedua, kita memenuhi pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan operasi pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dihitung jika penyebutnya sama. Ya, jika penyebut atau bagian bawah itu belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu atau dicari KPK-nya. KPK itu apa sih, Ibu? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu dengan cara dijumlahkan saja. Nah, oke, kita lihat contoh sebagai berikut. Untuk nomor 1, di sini Ibu menyiapkan nilai 2/4 ditambah 1/4. Berapakah hasilnya? Nah, sekarang kita lihat ada penyebut dan ada pembilang.
pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya ini angkanya sama-sama 4 dan 4 ya kan? Maka bagaimana hasilnya? Nah, sekarang kita lihat bahwa jika penyebutnya sama-sama 4, maka di sini tulis 4, tinggal 2 ditambah 1. Atasnya saja yang kita hitung 2 ditambah 1, yaitu 3/4. Inilah hasilnya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini Ibu sudah menyiapkan nilai 2/3 ditambah 1/4. Berapakah hasilnya? Nah, di sini kita lihat penyebutnya ada angka 3 dan angka 4. Karena dua angka ini berbeda, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, 3 dan 4. KPK dari 3 itu berapa? Maka 3 ditambah 3 adalah 6. Kemudian 6 ditambah 3 lagi, yaitu 9 ditambah 3 12. Sekarang 4 ditambah 4 yaitu 8 ditambah 4 berapa? Yaitu 12. Nah, karena di sini udah ada angka yang sama, yaitu sama-sama 12, maka penyebutnya menjadi 12. Di sini akan Ibu tulis lagi, yaitu 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, di sini karena penyebutnya kita udah cari 12 ya, maka tulis 12 dibagi 3. Satu-satu dulu kita hitung, oke? 12 bagi 3 berapa? Kita hitung lagi nih KPK di sini. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 12 bagi 3 adalah 4. 4 dikali ke atas. Dikali 2, maka 4 kali 2 adalah 8. Ditambah, sekarang 12 dibagi 4. Kita lihat KPK-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 12 bagi 4 itu adalah 3. Dan kemudian 3 dikali atasnya 1, maka 3 kali 1 adalah 3. Nah, sekarang kita hitung 8 tambah 3 sama 11/12. Jadi inilah hasilnya. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini Ibu sebut sebagai pecahan campuran. Di sini Ibu sudah menyiapkan angka 5, 3/8 ditambah 3, 2/3. Berapakah hasilnya? Nah, di sini karena ada angka lagi di depan pecahan, ya kan, nilainya ada 5 dan ada 3, di sini disebut sebagai pecahan campuran. Maka untuk menjawabnya bisa kita pindahkan dulu 5 dan 3-nya seperti ini. Buka kurung, 5 ditambah 3. Tutup kurung. Jadi ini dan ini adalah sendiri dia, ya, sama. Kemudian ada angka 3/8 ditambah 2/3. Sekarang kita hitung 5 tambah 3 berapa? 8. Tulis lagi 3/8 ditambah 2/3. Nah, di sini kita lihat penyebutnya ada 8 dan 3. Apakah nilainya sama? Oh, nilainya berbeda. Maka kita carikan dulu KPK-nya. Nah, KPK untuk nilai 8 dan 3. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah 8? 8 tambah 6, 14. Ya, 1 tambah 1 jadi 24. Kemudian yang 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15.
Ini Ibu coret ke bawah ya. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 2, 1. 21 tambah 3, 2, 4. Maka sampai sini, temulah hasilnya ada yang sama, yaitu 2, 4 ya. Nah, di sini Ibu masih tulis 8. Pernya kita panjangin karena kita sudah mencari KPK-nya dari 8 dan 3, yaitu 24 gitu ya. Nah, sekarang 24 dibagi 8 berapa? Kita lihat hitungan KPK tadi, yaitu ada 1, 2, dan 3. Maka 3 kali 3 yaitu 9. Jadi ini ke sini dibagi, ini ke sini dikalikan. Oke. Kemudian ditambahkan 24 dibagi 3 berapa, Bu? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Maka 8 dikali atasnya yaitu 2. 8 kali 2 berapa? 16. Sekarang kita hitung angkanya 8. Buka kurungnya boleh dihilangkan ya, anak-anak. Nah, sekarang 9 tambah 16 berapa? Yaitu 25 per 24. Nah, sekarang ini sampai sini udah selesai belum? Sudah. Tapi kita lihat nih ada pecahannya, angka di atasnya 25 per 24. Nah, angka di atas kan ini lebih besar dari bawah ya. Maka bisa dibagi, bahwa per itu diibaratkan sebagai pembagian gitu. Jadi 25 bagi 4 itu adalah 1. Sisa berapa sih? Sisa 1 per 24. Maka kalau ini kita jumlahkan menjadi 9, 1 per 24. Inilah hasilnya gitu. Jadi gini, ini kan ada 8 ya. Nah, 25 per 24 ini masih bisa dibagi gitu. Jadi 25 dibagi 24 kan bisa dibagi 1 kan. Nah, 1 sisa dari hasil pembagiannya itu berapa? Gitu. Oh, ternyata 1. Kenapa 25 dikurang 24? 1 kan hasilnya. Nah, itu. Maka 1 per 24 lagi. Kenapa tulis 24 lagi? Karena penyebutnya ya tetap sama, 24 gitu. Nah, 8 ditambah dari pembagian ini berapa tadi? 1. Nah, maka jadi hasilnya 9, 1 per 24. Itu ya untuk nomor 3 pecahan campuran. Contoh nomor 4. Bagaimana jika pecahan tersebut bertemu dengan bilangan asli ya? Bilangan asli itu bilangan dari apa aja, Bu? Ya, bilangan asli ya dari nomor 1 dan terusnya. Oke, di sini Ibu sudah punya nilai 4 ditambah 2 per 5. Berapakah hasilnya? Nah, ini kan bilangan asli ini tidak ada per bawahnya kan? Nah, maka kita anggap dia sebagai 4 per 1. Kenapa? Karena dia bilangan asli itu akan selalu per 1 seperti itu. Jadi angkanya mau 9, mau 8 atau berapapun pasti per 1. Oke, plus 2 per 5. Maka kalau kita lihat KPK-nya beda kan, 1 dan 5. Jadi KPK-nya berapa, Bu? Oke, kita lihat. Di sini ada 1 dan ada 5. Pasti KPK-nya yaitu 5. Kenapa? Karena 5 mau dibagi 1, berapapun nilai dibagi 1 pasti hasilnya adalah segitu, ya kan? Nah, maka di sini KPK-nya 5. 5 dibagi 1 adalah 5, 5 dikali 4 yaitu 20. 5 dibagi 5 berapa? 1. 1 dikali 2, 2. Maka hasilnya 22 per 5. Ini masih bisa dibagi? Bisa. 22 bagi 5 berapa? 4. Sisa berapa? 4 kali 5, 20. Sisa 2 per 5. Inilah hasilnya. Cara penjumlahan yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi
akan sama untuk proses pengurangan